Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 15 November 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Dia yang tidak bersalah. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya pengalaman orang Yahudi menjadi pelajaran bagi kami, agar tidak menolak Yesus dan mengalami kehancuran serta kebinasaan yang kekal. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Carmen Ayorbaba. Kepada Saudari Carmen, kami persilahkan. Selamat pagi semuanya. Judul renungan kita pada pagi hari ini 15 November 2024 berjudul Seorang yang Tidak Bersalah. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Yohanes 5 ayat 22. Antara kedatangan Kristus yang pertama kali dan yang kedua akan terlihat perbedaan yang luar biasa. Tidak ada bahasa manusia yang dapat menggambarkan pemandangan kedatangan Anak Manusia yang kedua kali di awan-awan di langit. Ia akan datang dengan kemuliaannya sendiri dan dengan kemuliaan Bapa dan para malaikat kudus. Ia akan datang dengan mengenakan jubah terang yang telah Ia kenakan sejak zaman kekekalan. Para malaikat akan menemaninya, berlaksa-laksa akan mengawalnya dalam perjalanannya. Suara Kristus akan menembus makam dan menusuk telinga orang mati, dan semua orang yang di dalam kuburan akan keluar. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dia yang mati bagi umat manusia akan menghakimi mereka di hari terakhir, karena Bapa telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak, dan telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak Manusia. Betapa indahnya hari itu, ketika mereka yang menolak Kristus akan memandang Dia yang telah ditusuk oleh dosa-dosa mereka. Mereka kemudian akan tahu bahwa Ia menawarkan seluruh surga jika mereka mau berdiri di sisinya sebagai anak-anak yang taat, bahwa Ia telah membayar harga yang tak terhingga untuk penebusan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima kebebasan dari perbudakan dosa yang menyakitkan. Ketika mereka memandang kemuliaannya, di dalam benak mereka terlintas kenangan tentang Anak Manusia yang berpakaian jubah manusia. Mereka ingat bagaimana mereka memperlakukannya, bagaimana mereka menolaknya, dan menempel erat pada sisi orang murtad yang besar itu. Adegan-adegan kehidupan Kristus tampak di hadapan mereka dengan sangat jelas. Segala yang Ia lakukan, segala yang Ia katakan, kehinaan yang Ia alami untuk menyelamatkan mereka dari noda dosa, bangkit di hadapan mereka dalam penghukuman. Sekali lagi mereka mendengar suara Pilatus yang berkata, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Mereka melihat pemandangan yang memalukan di gedung pengadilan ketika Barabas berdiri di samping Kristus, dan mereka memiliki hak istimewa untuk memilih Dia, seorang yang tidak bersalah. Mereka mendengar lagi perkataan Pilatus, "Siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Mereka mendengar tanggapan, "Enyahkanlah Dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Atas pernyataan Pilatus, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus?" Jawabannya adalah, "Ia harus disalibkan." The Review and Herald, 5 September 1899. Demikian bacaan renungan pagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Carmen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 7 Desember tahun 1911 paragraf 15 yang berbunyi, ia menunjukkan bagaimana Musa telah mengarahkan Israel kepada Kristus sebagai nabi yang harus mereka dengarkan. Bagaimana semua nabi telah bersaksi tentang dia sebagai obat mujarab Allah untuk dosa, seorang yang tidak bersalah, yang harus menanggung dosa orang yang bersalah. Ia tidak menemukan kesalahan dalam ketaatan mereka terhadap tata cara dan upacara, tetapi menunjukkan bahwa sementara mereka menjalankan ibadah ritual dengan sangat teliti, mereka menolak Dia yang merupakan kegenapan dari semua sistem itu. Kutipan ini berbicara tentang Paulus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi pada zaman itu bahwa oknum yang mereka tolak adalah oknum yang Musa dan para nabi sudah nubuatkan dan yang mereka tunggu-tunggu. Tetapi saat Anak Allah datang ke dunia ini, hanya para gembala dan orang Majus yang menyambut. Mayoritas tidak bersedia menerima dan bahkan banyak yang menolak. Dan untuk menjelaskan contoh penolakan tersebut, Paulus menjelaskan tentang dirinya. The Review and Herald tanggal 7 Desember tahun 1911 paragraf 16 melanjutkan. Paulus menyatakan bahwa dalam keadaannya yang belum bertobat, ia telah mengenal Kristus, bukan melalui pengenalan pribadi, tetapi hanya melalui konsep yang ia bersama dengan orang lain miliki mengenai karakter dan pekerjaan Mesias yang akan datang. Ia telah menolak Yesus dari Nazaret sebagai seorang penipu, karena Yesus tidak memenuhi konsep ini. Orang-orang Yahudi punya konsep lain tentang Mesias, padahal mereka memahami tentang nubuatan Mesias. Perhatikan Roh Nubuat menjelaskan tentang kondisi orang Yahudi dalam The Present Truth tanggal 8 Juni tahun 1899 paragraf 5. Para pemimpin di Israel mengaku memahami nubuat-nubuat, tetapi mereka telah menerima gagasan-gagasan yang salah mengenai cara kedatangan Kristus. Setan telah menipu mereka, dan semua kemuliaan kedatangan Kristus yang kedua kali mereka terapkan pada kedatangannya yang pertama. Semua peristiwa yang luar biasa yang terjadi di sekitar kedatangannya yang kedua kali mereka nantikan pada kedatangannya yang pertama. Oleh karena itu, ketika Dia datang, mereka tidak siap untuk menerimanya. Inilah kondisi orang-orang Yahudi yang pada akhirnya menolak Yesus, bahkan menyalibkan Yesus yang tidak bersalah. Dan saat Yesus datang kedua kali, Alkitab berkata dalam Wahyu 1 ayat 7, "Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia." Ya, amin. Inilah yang renungan hari ini gambarkan, khususnya mereka yang telah menikam Yesus, mereka yang menolak Yesus yang tidak bersalah. Dikatakan dalam Jesus Name Above All Names, halaman 336, paragraf 4. Ketika mereka memandang kemuliaannya, di dalam benak mereka terlintas kenangan tentang Anak Manusia yang berpakaian jubah manusia. Mereka ingat bagaimana mereka memperlakukannya, bagaimana mereka menolaknya, dan menempel erat pada sisi orang murtad yang besar itu. Adegan-adegan kehidupan Kristus tampak di hadapan mereka dengan sangat jelas. Segala yang Ia lakukan, segala yang Ia katakan, kehinaan yang Ia alami untuk menyelamatkan mereka dari noda dosa, bangkit di hadapan mereka dalam penghukuman. Menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali, terjadi kebangkitan istimewa, dan mereka yang menikam Yesus bangkit untuk menyaksikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan pada waktu Yesus datang yang kedua kali, mereka ini melihat. Dan saat mereka melihat Yesus datang, mereka terkenang kembali peristiwa saat mereka menolak dan bahkan menyalibkan Yesus. Dan mereka-mereka ini alami kematian. Namun, sesudah 1000 tahun,
mereka akan alami kebangkitan untuk melihat adegan hidup layaknya sebuah film, penolakan mereka akan Yesus, dan mereka nonton bareng sama setan, yang mana pada akhirnya mereka juga akan mati kembali. Mari kita baca dalam Kemenangan Akhir halaman 703 paragraf 3. Di atas tahta itu diperlihatkan salib, dan seperti sebuah pemandangan yang indah, tampaklah peristiwa-peristiwa pencobaan dan kejatuhan Adam itu, dan langkah demi langkah dalam rencana besar penebusan. Kelahiran yang hina dari Sang Juru Selamat, masa awal hidupnya yang sederhana dan patuh, baptisannya di Sungai Yordan, puasa dan pencobaan di padang gurun, pelayanan kemasyarakatannya, membentangkan di hadapan manusia berkat-berkat yang paling berharga milik sorga. Hari-harinya yang dipenuhi dengan perbuatan-perbuatan cinta dan belas kasih. Malam-malamnya diisi dengan doa dan penjagaan dalam kesendirian di gunung-gunung. Rencana-rencana iri hati, kebencian dan dengki yang membayar kembali keuntungan-keuntungannya. Penderitaan yang mengerikan dan misterius di Taman Getsemani di bawah beratnya dosa-dosa yang menghancurkan dari seluruh dunia ini. Pengkhianatan yang menyerahkan dia ke tangan massa pembunuh. Kejadian-kejadian menakutkan dari malam kengerian itu. Tawanan yang tidak melawan, yang ditinggalkan oleh murid-murid terkasihnya, yang dengan kasar bergegas ke jalan-jalan Yerusalem. Anak Allah yang diharapkan kepada Hanas dengan beria-ria, yang didakwa di istana Imam Agung, di balai pengadilan Pilatus, di hadapan Herodes yang pengecut dan kejam, diejek, dihina, disiksa, dan dikutuk untuk mati. Semuanya digambarkan secara hidup. Kemudian kita lanjutkan dalam Kemenangan Akhir halaman 704 paragraf 2. Enya White menjelaskan, pemandangan yang mengerikan itu tampak sebagaimana adanya. Setan, para malaikatnya dan pengikutnya tak berkuasa untuk berpaling dari gambaran perbuatan mereka sendiri. Setiap pelaku mengingat kembali bagian-bagian atau peran yang dimainkannya masing-masing. Herodes yang membunuh anak-anak Bethlehem yang tidak bersalah dengan harapan bisa membinasakan Raja Israel. Herodes yang bejat yang menanggung darah Yohanes Pembaptis. Pilatus yang lemah dan pelin-pelan. Serdadu-serdadu yang mengolok-olok dan mengejek. Imam-imam dan para penguasa serta massa yang mengamuk, yang berteriak, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Semua melihat kekejaman kesalahan mereka. Sia-sia mereka berusaha menyembunyikan diri dari keagungan wajah ilahi yang melebihi kemuliaan sinar matahari. Sementara umat yang ditebus meletakkan mahkota-mahkota mereka di kaki Juru Selamat sambil berseru, "Dia mati bagiku." Inilah bagian orang-orang fasik dan setan. Mereka menonton kembali setiap adegan yang mereka lakonkan dalam upaya membinasakan anak Allah. Inilah akibat dari membunuh seorang yang tidak bersalah, yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Siapakah yang saudara pilih? Yesus yang disebut Kristus, yang adalah anak yang Bapa peranakan, atau Yesus Barabas? Orang Yahudi jasmani memilih Barabas. Bagaimana dengan orang Yahudi rohani? Kiranya kita semua memilih Yesus anak Allah yang Bapa peranakan, sebab hanya di dalam Dialah ada hidup, dan kepada Yesuslah Allah Bapa serahkan penghakimannya, dan masa penghakimannya sedang berlangsung. Kiranya kita didapati setia, dan pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kehidupan yang kekal menjadi bagian kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat pengalaman orang Yahudi jasmani, di mana mereka memahami nubuatan tentang Mesias. Tetapi saat Yesus datang lahir di dunia ini, mereka tidak menyambut, tidak menerima, bahkan menolak saat Yesus melayani di dunia ini,
hingga pada akhirnya mereka menyalibkan Dia yang tidak bersalah. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah masing-masing kami yang percaya membuka hati sehingga Kristus berkuasa dalam hidup ini. Sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami dituntun dalam seluruh kebenaran, sehingga kami tahu memilih mana yang benar. Kami memilih Yesus yang adalah anak Allah yang Bapa peranakkan, sebab Dialah hidup dan Dialah hakim. Dan saat ini Dia sedang bertugas sebagai pengantara kami untuk memeriksa semua buku, dan biarlah nama kami terdapat di dalamnya. Dan pada waktu Yesus datang kedua kali, kami boleh menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.